Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi langsung aja ya. Ini yang pertemuan ke sekian ini kita akan belajar masih pakai Photoshop ya. Tapi Photoshop lanjut. Jadi di Photoshop lanjut ini saya akan memberikan ini lebih mirip ke tutorial gitu ya. Tutorial untuk membuat dramatic foto manipulasi. Oke, jadi saya dapat ini ya, modulnya itu dari PSD Box ya. Jadi kalian bisa ke sini psdbox.com. Di sini ada banyak banget tutorial-tutorial Photoshop kalau kalian mau belajar lebih banyak lagi ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini websitenya ya. Jadi ada banyak banget di sini. Kalian bisa deh kalau emang suka atau pengen banyak ngerti gitu ya pakai Photoshop sih, banyak ada yang share tutorialnya juga. Oke, jadi balik lagi ke sini ya. Ini tutorialnya dia pakai bahasa Inggris ya, pakai bahasa Inggris, tapi saya udah buat versi bahasa Indonesianya meskipun nggak sedetail ini ya. Dan ini yang akan kita pelajari, hasil akhirnya kurang lebih adalah yang seperti ini ya. Jadi jangan dilihat dari tutorialnya ya, tapi yang dilihat adalah teknik atau beberapa hal yang nanti kita akan pelajari. Oke, yang pertama jelas nanti ada layer ya, masalah layering. Kemudian yang kedua nanti ada menggabungkan objek, itu kemarin udah ya. Kemudian yang ketiga ada nanti kita pakai blending option. Kemudian kita juga mempelajari bagaimana ini ya bikin tali yang dari gambarnya satu terus kita perbanyak, terus kita buat pelengkung-pelengkung. Nah, itu tadi. Terus kita juga akan belajar brush. Jadi kalian bisa download brush, terus bisa kalian pakai gitu ya di sini. Oke, berarti kalau misalkan kalian bisa download brush, berarti ada orang yang bikin brushnya dong. Nah, itu dia. Jadi kalian bisa membuat brush kalian sendiri juga gitu harapannya ya ke depan. Terus kita juga akan belajar istilahnya bagaimana sih membuat satu kesatuan dari setiap elemen ini biar seakan-akan tuh dia kayak selaras gitu ya. Jadi kayak kelihatan lebih real meskipun ini adalah objek-objek yang berbeda. Nah, itu dia ada namanya grading ya, color grading di sini. Oke, jadi langsung aja ya. Ini kalau di sini ya di tutorialnya ini kan ada stok yang dia pakai ya. Jadi main karakternya download dari mana, terus backgroundnya ambil dari mana ya, dan lain sebagainya. Tapi ada yang linknya ini ada yang mati sih ya. Jadi dulu pernah saya coba, linknya ada yang mati, akhirnya saya cari yang kurang lebih sama kayak gini. Oke, jadi kita mungkin nggak terlalu ngikutin modul yang bahasa Inggrisnya ya. Jadi saya ngikutin yang ini aja ya, kayak kurang lebih sama kok. Nah, untuk menuju ke sini ya, berarti yang pertama kita harus membuka file background dan file modelnya, kemudian kita jadikan satu. Nah, kalau ini kan udah pro ya, karena kemarin udah belajar juga. Ini modelnya, kemudian yang ini backgroundnya. Oke, kita berarti harus melakukan seleksi dulu. Nah, untuk melakukan seleksi ini saya bebasin aja ya, kalian lebih suka pakai yang mana ya. Karena kemarin juga udah belajar banyak tool selection ya, saya pakai yang quick selection aja, jadi lumayan cepet. Oke, kepalanya, tembakannya. Oke ya. Oke, udah. Oh, belum, dikit lagi. Nah,
Oke, kurang lebih gini ya. Nah, kalau udah ya, karena ini dia masih di layer background, biasanya ini nggak mau dihapus ya bagian backgroundnya. Jadi sebenarnya kalau kayak gini kalian bisa dua cara sih ya. Ini kan yang kita seleksi adalah backgroundnya, kita bisa invert selectionnya, di select inverse ya. Nah, jadi yang ke select adalah bagian ini, kemudian kita bisa ambil aja ya, kita bisa ambil modelnya, tarik terus taruh ke sini. Nah, tuh. Atau caranya ya, caranya jadi pas tadi bentuknya kayak gini ya, terus yang ininya dihapus, terus ini kita delete kan, kita delete. Nah, kalau modelnya kayak gini, ini modelnya nanti bisa kalian pakai seterusnya kalau semisal punya langsung .png nya. Jadi ada banyak cara yang bisa kalian pakai. Terus ini tadi ini masih kurang ya di sini. Ini kita bisa apa? Hilangin. Ups. Karena aku nggak mau. Ya. Oke, delete. Oke, kurang lebih gini lah ya. Ini gak sempurna sama sekali nih ya. Durasi. Oke, kurang lebih jadinya seperti ini. Kemudian kita bisa aktifin ini ya, show transform control, kemudian agak dikecilin, terus kita taruh di tempat yang kurang lebih ada airnya ya, ada airnya. Oke, kurang lebih di sini ya. Jadi si kaki ini usahakan di tempat yang kelihatannya ada airnya biar kelihatan lebih napak. Oke, kita terus sampai sini tahapan kita sudah selesai menggabungkan dua objek. Nah, sekarang kita ubah dulu ya nama layernya. Jadi ini tadi kan namanya layer 1. Ini bisa kita ubah jadi model. Nah, si layer model ini sekarang kita ubah bagian blending optionnya, jadi biar kelihatan warna badannya ya itu sama dengan backgroundnya. Jadi kita bisa pakai yang blending option di sini ya. Oke, nah sampai sini kita bisa cek nih tutorialnya, karena saya juga nggak hafal. Inner shadow ya, bagian inner shadow ininya multiply, warnanya hitam dengan kode hexa 000000. Berarti inner shadow ya. Jadi setelah diklik bagian ininya, kita harus klik bagian inner shadow-nya ya. Ini udah multiply, terus ini oke, kode hexanya 000 bener. Terus opacity-nya 33, angle-nya 30. Opacity-nya 33, nggak sama banget, nggak apa-apa sih ya. Angle-nya 30. Use global light, bener. Kemudian distance-nya 50128. Ini 50, ini 128. Terus konturnya tadi, konturnya dirubah ya. Konturnya adalah pakai yang kayak gini. Ini bisa diklik. Jadi yang diklik bukan sebelah gambarnya ya, nanti dia beda. Tapi yang diklik adalah panahnya. Nah, pakai yang ini ya. Oke. Kemudian apalagi pengaturannya? Anti alias enggak, noise 0. Oke, berarti tinggal di oke. Nah, ini kalian bisa preview ya. Nih, ini yang sebelum kita kasih blending option. Ini yang setelah kita kasih. Jadi kesannya agak gelap ya. Nah, kita oke.
Kemudian masih di layer model ya, masih di layer model, kita tambahkan juga dia blending option yang lain ya. Blending option yang lain di gradient overlay. Oke, jadi ini bisa diklik di sini ya, gradient overlay-nya. Terus lihat lagi, cek lagi ya, gradient overlay. Terus kita lihat bagian pengaturannya, ada soft light, blend modenya soft light, opacity-nya 100. Oke, ini berarti bukan normal ya, ini adalah soft light, opacity 100, bener. Nah, bagian gradiennya ini harus diubah warnanya. Jadi caranya ya, diklik bukan di bagian panahnya ya, bukan di bagian panah. Kalau di panahnya itu kita pilih opsi gradasinya, tapi yang kita pilih adalah bagian ini ya, yang warna gradiennya. Nah, ini kita bisa ubah ya, ubah warna yang ada di sini. Ini kan dari abu-abu ke putih ya. Kita lihat di sini 63869A, 63869A, 63869A. Oke. Nah, sebenarnya ya warna gradient ini tuh sebenarnya ngambil dari warna backgroundnya sih ya, dari warna backgroundnya ini. Jadi kalau kalian nggak mau hafalin, coba aja deh cari-cari kira-kira warna background yang mirip sama kayak warna airnya di sini. Jadi ini cuma untuk istilahnya menyamakan aja ya dari tutorialnya. Yang sebelah sini C6DAE5, C6DAE5. Oke, bagian putih ini kita klik 2 kali, kemudian kita isikan C6DAE5. Oke, kemudian kita oke. Hasilnya nanti backgroundnya jadi seperti ini ya. Setelah jadi seperti ini, kemudian kita oke. Kemudian kita cek lagi, masih ada nggak pengaturannya. Linear align with layer 153 derajat. Linear, bener ya, align with layer. Nah, bagian angle-nya kita ubah jadi 153 derajat. Oke, jadi kurang lebih nanti dari sini gitu loh ya. Oke. Nah, ini hasil grading dari model kita. Oke, sekarang kita akan nambah efek ya, untuk membuat kakinya itu kelihatan lebih napak dengan backgroundnya ini ya. Caranya kita bisa pakai layer mask. Nah, di sini ada di sini ada, masih di layer model ya, masih di layer model. Terus kita pilih yang add layer mask, kayak yang ini. Nah, ini ya, add layer mask. Di sini kita klik. Nanti kalau kita klik muncul kotakannya seperti ini ya. Jadi kalau udah muncul kotak yang ini, pastikan dia ada di sebelah sini ya, bukan yang di sini. Yang kepilih adalah yang sini. Nah, kalau udah, terus kalian bisa pakai brush ya. Brushnya adalah yang di sini. Kemudian pilihannya jangan yang rumput ya, yang soft round. Nah, yang soft round, kemudian warnanya hitam ya, warnanya hitam. Mana? Oh, hitam di sini. Jadi hitam mutlak itu 000000, itu hitam mutlak ya. Oke. Nah, dari brush yang udah kita pilih, terus kita sapukan di sini ya. Nah, kelihatan hilang ya. Jadi fungsi dari soft round itu adalah bagian samping atau bagian luar dari si lingkaran brush ini, dia nggak terlalu yang bener-bener bener-bener kelihatan patahnya gitu. Jadi ada gradasi transparannya. Nah, ini kita bisa sapuin dikit aja ya di bagian sepatu, biar kelihatan nanti agak tenggelam sepatunya di air.
yang ini juga sama ya. Oke, set. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nanti setelah ini kita kasih ya, di sini pasti ada nih bagian item-itemnya. Oke, sekarang kita bikin bagian bayangannya si model ya. Nah, untuk bikin bayangannya si model kita bisa tambahkan layer baru. Jadi add new layer, create new layer, kemudian kita ubah namanya model shadow sini. Terus kita ubah yang sebelah sininya ya, yang klik normal kita ubah jadi soft light. Terus ubah bagian sini, kita masih pakai brush ya, masih pakai brush. Jadi kalau yang bebek kemarin itu kan kita bikin bayangannya pakai cerminan dari si bebek itu, tapi kalau di sini kita pakai brush. Kemudian modenya yang soft round ya, masih yang soft round, bukan yang hard round. Kemudian opacity-nya kita ubah, kalau menurut tutorial itu dia 30% ya. Jadi ini ya, soft round, opacity 30%. Oke. Terus kita bisa sapukan itu di sini. Kalau kurang gede ya, si bagian buletannya ini bisa digedein pakai kurung siku di keyboard. Nah, jadi di bagian yang kaki ini kita bisa tambahin bayangan gitu, terus bikin gini aja ya. Nah, set. Nah, oke, udah kurang lebih kelihatan kan ya, agak lebih gelap. Oke, jadi cukup gitu aja di bagian model shadow. Dan untuk bikin bayangan atau shadow ya dari sesuatu itu pastiin disesuaikan sama pose dari si modelnya. Kalau modelnya berdiri, ini bayangannya nggak mungkin begini ya, jadi disesuaikan aja. Kalau misalkan modelnya mungkin juga lagi duduk ya, bisa disesuaikan bayangannya. Oke, sekarang kita akan memberikan warna kayak kabut gitu ya, kabut di bagian yang belakang si model. Jadi antara model sama background ya, ada di tengah-tengah sini, perbatasan dari air sama si langitnya ini. Nah, caranya ya, kita bikin layer baru lagi ya, jadi biar nggak numpuk-numpuk di sini ya, itu nggak boleh. Layer baru dulu lagi, terus kita kasih nama fog atau kabut gitu ya. Oke, di fog ini kita set masih di brush ya, pakai brush, kemudian di mode soft round, tapi opacity-nya kita jadiin 100% ya. Jadi yang tadinya 30% untuk bikin bayangan itu kita jadiin 100%. Kemudian karena kabut itu biasanya warnanya putih atau keabuan ya, kita bisa ubah dulu warnanya di sini jadi putih full mentok putih itu di FFF ini ya, heksadesimalnya. Oke, kemudian bisa diperbesar lagi ya bagian lingkaran brushnya. Jadi tinggal kalian sapuin begini, shred gitu ya. Nah, shred. Oke. Nah, cuma kalau semisal kabut ya, kita lihat nih bagian layernya. Nih, layer fog itu ada di atasnya model dan model shadow. Caranya biar dia ada di atas background ya, di atas background tapi di belakang model, berarti si fog ini harus kita turunin di tengah-tengah model dan background ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Sekarang si kabut ini kita akan manipulasi juga ya. Jadi kalau cuma sekedar kabut yang seperti ini kan batasnya kelihatan banget ya, jadi kelihatan putih banget. Nah, ini kita bisa tambahin blur ya di kabut ini. Jadi kita pilih layer fog.
atau kabut. Kemudian kita tambahkan filter blur, Gaussian blur. Nah ini salah satu ini juga nih teman-teman. Nah, jadi ada di filter atau efek-efek di Photoshop itu juga bisa kalian cari lewat sini ya, ada distort, ada noise ya. Kita pakai Gaussian blur. Nah ini emang nggak terlalu kelihatan ini ya, kalau teman-teman nggak terlalu kelihatan seperti ini, bisa di zoom out, nanti hasil jadinya seperti apa itu bisa kelihatan ya. Radiusnya kita pakai yang jadi ini tergantung dari brush yang teman-teman sapuin tadi ya. Kalau semisal pakai yang agak gede ya, otomatis nanti pixelnya akan gede juga. Nah mau seberapa nih kabutnya nih, kayak punya saya mungkin di angka ya kurang lebih di angka segini lah ya. Oke, 193,5 deh ya. Ini saya oke aja. Sekarang bagian yang paling menarik ya, jadi kita akan mencoba untuk load brush ya. Jadi kita masukin brush dari hasil download ya. Jadi yang kemarin kita coba ya dari tadi adalah cuma soft round aja ya. Yang kemarin pas di pelajaran pengenalan tools juga kita udah belajar ya, bahwa brush itu ada yang bentuknya rumput, ada yang bentuknya ini ada daun ya, dan ini masih ada banyak lagi. Tapi untuk default dari Photoshop sendiri dia mentok di ini aja bentuknya. Nah kita bisa load brush sendiri. Caranya adalah kalian klik yang bagian atas ini, icon setting atas, kemudian kalian pilih mana, load brushes. Jadi dipilih yang load brushes, terus cari dokumen dari si brush ya. Nah ini kan ada dua ya, ada water splash sama real smoke. Ini dipilih salah satu, kan nggak bisa langsung dua-duanya ya, jadi pilih yang bagian water splash dulu. Ini kita load. Oke, nanti munculnya dia ada di bagian paling bawah. Nah ini ya, ada dari 2500 yang ini water splash 1 sampai 2500 yang water splash 20. Jadi satu file .abr ya, itu dia di sini isinya ada 20 macam brush water splash. Nah tapi tiap satu ABR itu nggak mesti ya, nggak mesti itu isinya ada 20 ya, bisa juga cuma 5. Jadi dia cuma set gitu istilahnya. Nah yang di sini kalau di brush ini ada 2500, ada 55, 32. Ini maksudnya apa toh? Ini maksudnya adalah size nya ya. Jadi size yang ada di sini ya, ini kan 900 pixel. Nah kalau kita coba pilih nih yang di sini, nah dia akan otomatis jadi 2500. Kalau sini 39. Jadi file brush ini maksimal atau bisa bagus dipakai sampai size ke sekian gitu. Jadi kalau lebih dari sekian itu biasanya pecah, karena brush ini juga kan awalnya dia filenya dari image juga gitu ya. Kalau kalian mau lebih lanjut ya, suka untuk bikin brush kayak gini, bisa juga ya. Ini kan bisa di save brush juga. Nah cuma tutorialnya nanti akan ada lagi sendiri ya, dan bukan di sini, bisa dicari-cari sendiri. Oke. Nah kita akan pakai ini ya, bagian cipratan air ini. Kalian bisa pilih mana-mana aja sih ya, pilih mana-mana aja. Saya pilih yang ini ya, bagian yang berapa nih, water splash yang ke-6. Saya pakai yang ke-6, opacity-nya 100. Nah cuma yang harus kita perhatikan adalah warnanya. Kalau semisal warna dan ukuran ya, ini bisa dikecilin ukurannya. Nah kalau ini kan terlalu kentara banget kayaknya ya, warnanya putih. Nah warnanya ini kita bisa sesuaikan sama bagian airnya ini ya.
Ini bisa ada pakai pipet kayak eyedropper toolsnya di sini, atau kalian bisa juga masukin di tutorial ini kan ada berapa nih, C1E8FF nih ya, C1E8FF, C1E8FF. Oke, jadi dia pakai ini ya, pakai yang warna biru muda. Nah, tapi jangan langsung diginiin ya, jangan langsung, karena kita belum bikin layernya ya. Sekali lagi ya, biar lebih tertata dan layernya itu per image dia punya layer sendiri, kita jangan lupa bikin layer dulu. Ini kita pakai water splash. Nah, baru kita bisa sapuin layernya sini. Kemudian misalkan diperkecil lagi, ini bisa di sini. Nah, terus kalian juga bisa pakai yang lain ya, jadi bisa kombinasi aja, lakukan kombinasi. Oke, bisa diperbesar lagi. Nah, misalkan tambahin lagi. Nah, oke, semisal seperti itu. Cuma ya, kok di sini si kaki sama water splashnya kok kayak kurang nyambung ya. Nah, kalau kurang nyambung ya memang ya, karena water splashnya itu ada di bawah layer model. Jadi water splashnya harus naik dulu di atas layer model, baru nanti kelihatan nih bahwa kakinya ketutupan bagian layer model gitu. Nah, kalau semisal kayak tadi ya, posisinya kita ada di layer fog, kemudian kalian buat water splashnya di sana, otomatis ya, karena si fog ini berada di belakang layer model, nanti si water splashnya dia juga akan berada di belakang layer model. Jadi ini diperhatiin ya bagian layeringnya, makanya juga akan sangat membantu kalau kita tiap layer itu kita rename. Nah, kalau semisal kalian mau perhalus lagi ya, misalkan bagian percikan airnya mau diperhalus lagi, bisa pakai eraser. Ini apa nih? Eraser tool. Nah, pakai eraser tool. Di eraser tool kan mainan brush juga ya, jadi bisa pilih yang soft round misal, kemudian bisa dihapus bagian yang bagian yang sebelah airnya ini. Nah, jadi bisa diatur-atur ya opacity-nya. Oke, misalkan seperti itu. Nah, ini nggak ada di dalam tutorial, tapi kalau semisal kalian mau pakai lah, kurang lebih seperti itu. Oke, dan sekarang kita akan tambahkan ada tali ya, tali, karena di hasil akhir tadi kan kelihatan ya, di sini ada tali di belakang si model. Nah, cara kasih talinya itu kita harus buka dulu file talinya ini ya. Saya kasih nama seamless rope. Ini kita open, kemudian si rope-nya ini kita bisa geser aja ya, masukin ke sini, terus kita rotate. Nah, kalau di Photoshop itu cara rotate-nya bisa lewat edit, transform. Nah, kemudian bisa di ini ya, mau ke mana, clockwise atau counter clockwise. Nah, terus kita kecilin ya, karena masuk tali sama orangnya gede banget talinya ya, jadi kita kecilin dulu. Mau seberapa sebenarnya terserah ya talinya itu tuh. Oke, semisal punya saya segini, kalau udah dikecilin jangan lupa diklik centang atau enter. Nah, dari tali ini ya, sekarang kita perbanyak talinya. Caranya gimana? Ini kalau ganggu bisa di uncheck ya show transform controlnya.
kita bisa perbanyak menggunakan ALT ya. Jadi sambil tekan ALT di keyboard, kemudian nanti sampai ada muncul tanda kayak gini ya, ada 2 pointer, tinggal digeser aja terus di kebawahin, tekan ALT, klik tahan, kebawahin ya, tekan ALT, klik tahan, kebawahin, terus aja ya digeser-geser sampai si talinya tersusun ke bawah. Nah ini kalau teman-teman misalkan ketemu yang seperti ini ya, ini bisa pakai arah-arahan di keyboard. Nah biar lebih kelihatan nyatu ya. Oke, bisa pakai shift juga, bisa pakai shift di keyboard, di layer-layernya ini bisa dicek ya. Kemudian ini masih kurang panjang nggak? Nah, kalau masih kurang panjang kita masih bisa ALT lagi, terus turunin ke bawah ya, ALT lagi, turunin ke bawah. Oke, masih kurang panjang nggak? Oke, kayaknya masih kurang sedikit. Sebenarnya ada cara lainnya juga ya, nggak terus di ALT terus gitu, tapi ya pakai cara yang seperti ini juga nggak masalah. Nah sekarang ini kalau kita lihat layer kita nih jadi panjang banget ya, ada layer 1 copy, layer 1 copy, 2, 3, 4 sampai 7. Ini isinya adalah si tali kita tadi ya. Nah jadi dia tuh talinya karena kita duplikat, akhirnya jadi satu-satu, dan ini nggak mungkin ya kalau kita mau geser satu-satu ke sini. Nah ini talinya kita sambungin dulu ya, cara sambunginnya. Jadi klik layer 1 copy 7, karena saya copy selama 7 kali ya, sebanyak 7 kali, terus tekan shift di keyboard, klik layer 1. Nah ini kalau kita geser nih udah jadi satu gitu ya. Oke, setelah seperti ini kita merge layernya, klik kanan, kemudian merge layer. Jadi di merge itu digabungin gitu, tapi ini beda, bukan di grup ya. Kalau di grup di Photoshop itu ada lagi nih, ini ada grup ya. Kalau di Illustrator kan istilahnya di grouping. Jadi kalau di grouping itu masih bisa diedit persatuannya. Kalau ini di merge, bener-bener kayak di di Pathfinder tuh kayak di weld gitulah, nah, kayak di unit lah. Nah jadi disatukan, jadi satu objek. Nah talinya bisa ditaruh dari sini ya. Tak kecilin dikit deh. Talinya dari sini ya, dari atas sini ya, jangan gini ya, aneh nih kayak gini ya. Jadi dari atas sini terus sampai ke si modelnya sini. Oke, jadi si talinya ini layernya kita taruh di belakang model ya, kita taruh di belakang model. Setelah itu ya, masih di layer tali ya, kita rename dulu aja, rename. Kenapa susah-susah ya, diklik kanan, diklik aja 2 kali, tali atau rope gitu ya. Nah si talinya ini kita ubah jadi bisa bengkong-bengkong. Caranya klik edit, terus puppet warp, edit puppet warp. Nah jadi kalian harus aktif di layer rope-nya dulu ya, layer rope, kemudian edit puppet warp. Di sini nanti akan muncul kayak semacam, nah kita zoom ya, kayak poligon gitu, kayak poligon titik gitu. Nah ini kalian bisa klik aja di salah satu ya, klik, misalkan klik sini. Nah nanti dia akan muncul kayak titik kayak gini ya, kecil banget ya. Kemudian misal diklik sini, diklik sini,
klik sini. Ini saya bikin berapa titik nih, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau udah diklik ya, mungkin sini 1 ya, sini juga nggak usah. Oke lah, udah ya. Kalau udah, terus kita bisa lakukan seperti ini ya, dijembeng-jembengkan. Oh, yang atas harus 1 buat penahan. Nah, ini kita bisa jembeng-jembengkan ya si talinya ini, kita buat meliuk-liuk seperti ini. Nah, jadi yang ditarik adalah titik yang tadi kita buat ya. Nah, ini kan bisa kayak gini jadinya. Oke, kalian mau tambahin berapa titik itu juga nggak masalah ya. Kalau udah kita klik yang centang. Wah, talinya jadi meliuk-meliuk sendiri. Masih di layer tali ini ya, jadi si talinya ini kita kasih efek juga warnanya, biar nggak terlalu bentuknya kelihatan ini ya, warnanya beda sendiri. Caranya kalian bisa tambahkan blending option lagi ya, jadi bisa efek kemudian blending option. Oke, terus kita tambahkan apa nih di modul nih, layer stylenya adalah inner shadow ya, inner shadow multiply hitam, terus opacity 100, angle 120. Nah, ini angle-nya yang kita ubah. Terus apa lagi nih, distance 5018, 50 ini 18, sama bagian konturnya kita ubah ya tadi. Konturnya kita ubah yang ini. Nah, terus oke, udah ya. Kemudian ada tambahannya lagi nih, ada satu lagi, inner glow. Inner glow lighten, inner glow blend modenya kita ubah lighten, kemudian opacity 100, noise 0, opacity 100, noise nya 0, terus warnanya CC-EBFF, CC-EBFF, CC-EBFF. Oke, sama kayak warna air ya tadi ya. Terus teknik soften edge, bener. Terus apa lagi, chalk 0, size 9, size nya 9, kontur gini 50, 0. Oke. Nah, jadi maaf ya teman-teman ya, switch karena saya nggak terlalu bisa udah agak susah untuk menghafal pengaturan segini banyaknya gitu. Terus kita oke. Jadi kurang lebih jadinya seperti ini ya talinya. Ada sedikit ininya malahannya, glowingnya. Kita sampai ke bagian yang paling menyenangkan ya dari tutorial ini. Selain kasih brush di air tadi ya, kita nambahin ada like di sini ya, model like di sini. Jadi kita buka file baru, bentar ini tak close dulu, file baru, namanya ini like flare, open. Nah, ini teman-teman bisa pilih beberapa tipe macam warna di sini ya. Saya akan pakai yang ini atau yang ini ya, yang ini deh ya. Nah, caranya ini kita bisa gunakan ini aja ya, rectangular mark with tool, kemudian bisa dipotong segini. Nah, saya dipotong segini,
terus balik ke move tool atau V, terus kita ambil aja, kita masukin ke sini. Nah kalau emang kurang gede ya, kita bisa perbesar. Oke, kita bisa perbesar seperti ini. Kemudian ini kan nanti harusnya jadi cahaya yang di gunnya ini ya, cahaya yang ada di gunnya. Oke, kita bisa perbesar mungkin segini, terus enter aja. Nah cara biar ini ya, biar hilang bagian item-itemnya ini gampang banget ya. Jadi tinggal teman-teman ke bagian layer, kemudian yang normal ini kita ganti jadi modenya screen. Nah langsung hilang ya. Jadi teman-teman bisa lakukan hal itu ya untuk beberapa tipe macam. Jadi cari aja gambar gitu ya, cari gambar dimana yang dia backgroundnya warna hitam, terus nanti tinggal di mode screen, terus bisa kayak gini ya. Jadi ini kita ganti misalkan like 1 ya. Kalau kurang miring ya bisa dimiringin aja. Oke, misalkan seberapa ini kita sesuaikan. Kan lucu ya kalau gini ya, karena kan tembakannya dia punya sudut segitu. Bagus sih dipasin sama sudut dari si tembakannya. Oke, kemudian kita bisa nambahin gak cuma satu aja ya. Misalkan tak tambahin lagi yang ini, yang atas ini. Oke, yang atas ini bisa digeret ke sana, terus kecilin ya, kecilin, tinggal diubah lagi modenya jadi screen. Nah buat tambahan di sini, di rename sekarang, rename like dahi. Kemudian misalkan mau tambahin lagi yang ini atau yang ini deh, galau amat sih. Oke, terus geser lagi ke sini, ubah modenya jadi screen. Oke, bisa diperbesar. Wah, ultimate like. Nah kurang lebih jadi seperti ini. Gampang banget ya. Oke, jangan lupa yang ini juga di rename. Misalkan ini like tambahan gun, terus cobalah jenenge ya. Sekarang kita tambahin ada satu efek lagi di tembakan ini, adalah efek asap ya. Tapi sebenarnya nggak dikasih asap ya, orang masalah ya. Kita buat layer baru dulu. Kita bisa rename jadi asap ya. Terus kita tambahkan brush. Ini masih di brush air tadi punya saya ya. Kita load brush lagi, ngerti lah ya caranya tadi ya. Load brush lagi, kita load yang brush satunya, real smoke. Nah di real smoke digeser ke bawah lah. Ini udah ya 675, ini udah real smoke semua nih. Ini ada banyak banget dia efek asap yang bisa kalian pakai ya di sini. Misalkan kalian mau ngedit gambar orang lagi nge-vape ya, nggak perlu ngambil foto pas lagi nge-vape ya, main gaya-gayaan bisa pakai efek asapnya seperti ini. Oke, ini contoh aja. Saya mau pakai yang bingung cuy ya. Yang ini deh misal ya. Yang ini aja. Oke, diganti ya, asapnya misal warna putih, terus tinggal di kalau semisal terlalu terlalu kelihatan ya, opacity-nya bisa diturunkan. Nah misalnya seperti itu. Oke, itu untuk tambah asap di gun. Kalian bisa ubah blending mode dari si asapnya ini jadi overlay ya. Jadi kalau overlay itu kelihatannya warnanya jadi lebih
menyesuaikan dengan warna bagian belakangnya, backgroundnya ya. Jadi sesuai seperti itu. Kemudian apalagi nih kita nih, ini udah ya, nama fire, fire spark ya. Kita tambahkan bagian layer spark di sini, like apa, fire spark. Nah, fire spark caranya sama kayak pas bikin like flare ya. Yang fire spark ini bisa di open, terus kita bisa geret langsung ya, geser ke sini. Kalau kekecilan seperti biasa bisa kita perbesar, tak zoom out dulu. Nah, di oke. Oh, tunggu diputer sih. Nah, perbesar lagi, kurang lebih seginilah ya. Oke. Si fire sparknya ini gampang, tinggal di mode screen juga. Wah, sharp ya, keren. Terus habis itu kita tambah yang snow juga ya tadi ya, open, terus yang snow effect juga. Oke. Terus ini tinggal kita masukin sini. Ini sebenarnya teman-teman bisa ini ya, pakai dua cara sih ya, bisa file open, bisa juga dari file place ini juga bisa nih ya, file place mana ya, pokoknya langsung di place di sini gitu ya, langsung di import di sini itu juga bisa. Cuma image-nya biasanya jadi smart image. Ini piye naroknya, mau seperti apa enaknya piye, di full ke ya, di full ke. Wah, sampai segini tak oke. Terus screen. Nah, biar lebih dramatik lagi ya, kita kasih filter blur, kemudian motion blur. Nah, gak kelihatan ya, bisa di zoom out. Angle-nya dari sini kelihatan ya. Nih, dia makin ada motionnya. Jadi si angle-nya ini kita sesuaikan sama pose si modelnya. Ini punya saya tak buat ya kurang lebih segini aja sih ya. Oke. Nah, jadi biar kelihatan si saljunya itu tuh kesannya cepet gitu. Jadi kesannya si naik di film-film action ini si modelnya langsung jebrak turun ke sini pas salju lagi terus-terusnya, terus dia nembak-nembakin gitu kan. Terus di sini ada fire sparknya, mentaps ya. Terus nah, ini mungkin yang agak susah nih nanti ya. Ini tak tambahin dulu, ini snow, yang ini fire. Oke, terus kita udah sampai ke bagian yang ini ya, grading color ya. Terus ini kita jangan lupa ya, ini tuh ada di bawah sini harusnya. Nah, biar biar si shadow sama water splash-nya itu dia kena efek dari snow fire ya, ada efek ya fire sama snow aja sih ya. Oke. Terus yang terakhir ini ada ngegrading color. Piye caranya? Bikin layer baru, beri nama blue radial. Oke, kita buat layer baru dulu, namanya blue radial. Kenapa blue? Karena ini lebih ke biruan ya, efek sinematik biasa. Pilih gradient tool, pilih radial option, isikan kode warna biru. Wah, saya copy kodenya. Oke,
Nah, untuk membuat efek gradasi ya, ini pilih nih gradient tool di sini, kemudian pilih yang ini radial. Tak zoom. Nah, ini ya. Pilih gradient tool, kemudian pilih yang ini radial. Radial gradient. Jadi gradasinya dari tengah ke pinggir. Kemudian kita ubah warnanya ya. Dia pilih yang mana? Modenya yang dari solid ke gradasi. Terus pilih apa? Copy kode warnanya. Oke. Berarti kita pilih yang ini ya. Kita pilih yang ini. Kemudian kita isikan kode warnanya. Kode warnanya itu adalah ini tadi 006B 6F. Oke. Terus dari tengah ke sini. Kualik cuy ya. Dari sini ke tengah. Loh, gimana sih? Salah. Berarti ada yang miss. Buat garis tengah model ke arah pojok kiri. Kayaknya ada yang salah ini. Ini dia ya. Pasti ini yang salah ya. Kita harus klik reverse-nya mungkin. Nah, toh ya. Oke. Tadi kan yang bagian ini ya. Bagian ini kalau ini ke sini ya kan, yang bagian sampingnya kan yang terkena efek harusnya, dan bagian senternya yang warnanya transparan. Berarti kita harus reverse ya, benar ya, di reverse. Oke, Ctrl Z. Oke lah ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian tambahin apa lagi nih? Blending mode multiply 50% opacity. Oke. Tinggal di multiply. Ini 50%. Keklik cuy. Oke. Jadi kesannya rada kebiruan, kehijauan, apalah, ketoskaan gitu ya. Oke. Tambahkan adjustment gradient map. Cat warna gradasi, ubah blending mode. Adjustment gradient map. Oke, berarti masih di blue radial ini ya. Image adjustment gradient map. Tunggu. No, enggak dari situ. Tambahkan adjustment, berarti yang sebelah sini. Adjustment gradient map. Nah, karena beda ya. Jadi sama yang kayak kita pelajarin kemarin. Kalau lewat image adjustment di sini, nanti yang kena impactnya adalah hanya di layer yang kita pilih ya. Tapi kalau di sini kita pilih yang di sini, nanti dia akan ke impact di semua layer di bawahnya, karena dia akan otomatis membuat layer baru. Oke, gradient map, and then warna gradasinya dari ini ke ini. Jangan bingung ya, tinggal klik-klik aja kok. Ke sini. Oke, terus ubah blending mode ke soft light dan opacity 50%. Oke. Ini berarti di oke ya. Di oke, kita balik lagi ke layer. Nah, ini ya. Jadi jangan bingung juga ya. Nah, ini kan tadi bagian mana?
propertiesnya ini ya, di sini layer kita ada di sini kayak gradient map ya namanya. Ininya tadi apa, soft light ya, soft light, kemudian opacity-nya 50%, di sini aja 50%. Udah menambah kesan dramatis, tambahkan efek Gaussian blur radius 1,6, ubah blending mode ke lighten. Jadi harus di merge semua, terus dikasih Gaussian blur, terus di lighten. Nah, kalau kalian mau tahu apa bedanya yang udah kita kasih gradient map sama belum ya, ini bisa di preview. Nah, kelihatan ya, jadi ini agak lebih ke biruan kalau kita kasih gradient map. Nah, ini tambah apa ya, kesannya benar-benar jadi kayak sinematik banget kayak gitu. Nah, yang terakhir tadi yaitu maksudnya adalah ini tuh kita seleksi semuanya gitu loh. Kita seleksi semua, terus kita duplikat. Itu Ctrl D ya. Ctrl D. Oh, salah, Ctrl J. Nah, jadi kalau di Photoshop tuh Ctrl J ya, bukan Ctrl D. Kebiasaan yang Illustrator. Nah, terus ini kita klik kanan, kemudian kita merge layer. Nah, jadi hasil dari merge layer itu adalah kita menggabungkan ke semua layer yang udah kita buat tadi ya. Jadi kita punya file aslinya di sini ya sampai ke background, tapi kita juga punya file yang udah jadi satu. Nah, kayak gini ya. Terus tadi ya kita bisa tambahin ke tadi blur, Gaussian blur gitu. Waduh, ngeblur banget ya. Berapa nih? Yang tadi 1,6 tadi ya. Misalkan blur blurnya 1,6. Terus ubah blending modenya jadi berapa tadi? Lighten, ke mode lighten. Lighten color. Enggak ada yang terjadi. Apa bedanya udah dikasih lighten sama belum? Normal, lighten. Bodoh lah ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Gak usah dibikin kayak gitu ya. Yang terakhir tadi juga nggak masalah ya. Oke, yang penting teman-teman bisa tersampaikan ya. Jadi yang pertama tadi saya saya ulangi lagi atau rangkum lagi ya. Kita yang pertama tadi nambahin objek model ke background, kemudian kita ngubah warna dari si model ini sesuai dengan backgroundnya. Terus kita menambahkan efek ini ya, efek bayangan di sini ya. Kita potong dulu kaki, bukan potong, apa sih, kita hapus sedikit ya bagian si sepatunya, kemudian kita tambahkan bayangan. Terus kita nambahin juga efek air-air yang ada di kakinya ini. Terus kita juga nambahin efek tali ya, talinya yang berliu-liu itu. Terus kita tambahin efek ini ya, bagian tali lagi, light yang ada di sini. Dan itu gampang banget ya, yang efek light, fire spark sama snow-nya. Jadi kalian bisa cari footage yang backgroundnya warna hitam, terus tinggal di mode screen di Photoshop ya. Terus kita juga menambahkan yang ini tadi, grading color keseluruhannya. Jadilah seperti ini ya, digital imaging kita. Oke teman-teman, sekian aja tutorial yang saya lihat dari tutorial orang lain ini ya. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.